Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya baraya semua? Semoga disehatkan, dilancarkan segala usaha dan kerjanya di setiap saat. Bang Jago, pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 1 November 2024, sekeluarga akan pergi ke Wai Serdang, ya, tepatnya di Gedung Boga, Mesuji, dalam rangka mingguan atau weekend, ya, ke rumah keluarga anak kami yang kedua. Pada saat ini kami sedang melintas di Pasar Gunung Tiga, ya, atau Pasar Sukabakti, ya. Suasana cukup panas, ya. Ini waktu menunjukkan pukul 2 sore. Dan sebelumnya tadi hujan lebat luar biasa sekitar pukul 10, ya, atau setengah 10. Namun walaupun hujan lebat, sekarang digantikan dengan panas kembali, ya. Panasnya panas menyengat, ya, sehingga menyebabkan cuaca ini kayak ngelekep gitu, ya. Oke, bagaimana kegiatan baraya semua, lagi apa nih di sore hari ini, ya? Semoga selalu dilancarkan, ya, aktivitasnya, ya. Apapun yang Anda lakukan, apapun kegiatan Anda, semua dilancarkan dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe-nya di Apri Hartono Channel, ya. Ikuti terus perjalanan keluarga kami ke Gedung Boga, Wai Serdang, Mesuji pada sore hari ini. Di kampung kami ini unik, ya. Sebelah kiri adalah Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan di sebelah kanan jalan itu adalah Kabupaten Mesuji. Jadi perbatasan kabupaten dibatasi oleh jalan aspal ini, ya. Jalan yang mulus, jalan yang memudahkan kita untuk bepergian kemanapun. Dan jelas-jelas sangat menyingkat waktu, ya, menghemat waktu, menghemat perjalanan. Kalau dulu kita harus berjibaku dengan jalan yang super jelek, ya, dan sekarang kita merasakan perbedaannya dengan jalan mulus ini. Ini adalah jalan nasional, ya, atau jalan negara yang pengerjaannya telah selesai beberapa waktu lalu. Jalan ini dari Tanggul Penangkis di Pasena, Rawajitu Timur, sampai ke Simpang Penawar dengan jarak sekitar 70 kiloan, ya, kalau dari Tanggul Penangkis. Tapi kalau dari rumah kami ini sekitar 53 kilo, ya, untuk menuju ke Simpang Penawar. Nanti sampai ke Simpang Penawar, belok kiri itu ke Unit 2 Bakahuni, belok kanan itu ke Mesuji, ke Palembang dan sekitarnya. Di depan sana ada, yaitu persimpangan yang dinamakan Simpang Mesir. Nah, ini, ya, belok ke kiri ini namanya Simpang Mesir. Di sana ada objek wisata alam Mesir 21 dan objek wisata Mesir Pelangi, ya. Itu, ya, tempat wisata di Tulang Bawang yang cukup terkenal. Ada 2, ya, yang sungainya itu Mesir 21, di atasnya Mesir Pelangi. Nah, ini kami melanjutkan perjalanan menuju ke H2. Sebelah kanan jalan itu dinamakan Simpang Waru, ya.
Simpang Waru ya, ada Tugu apa itu, Tugu Kopiah ya, untuk laki-laki Lampung ya, adat Lampung. Namanya tadi Simpang Waru ya. Jadi setelah Simpang Mesir ada Simpang Waru dan kita OTW H2. Saat ini kami sedang melintas di Pasar H2 ya, Pasar H2. Sebetulnya ada nama resminya sih, nama kampungnya, cuman kami tidak hafal ya. Orang hafalnya ya ini H2 ya. Setelah H2 nanti H1. Baru saja nih kita berpapasan dengan truk yang mengangkut buah sawit ya. Memang daerah sini ya, itu dari Rawajitu sampai Simpang Penawar banyak sekali ya perkebunan sawit, perkebunan karet ya, sawit, karet. Kemudian nanti di Benil ada perkebunan tebu. Dan di Rawajitu itu adalah tambak udang ya, yang terkenal dengan sarang walet. Kalau sarang walet sebetulnya menyebar sih ya, dari Rawajitu sampai Simpang Penawar itu ada ya, gedung-gedung walet ya, gedung-gedung sarang walet. Tapi kalau tambak itu khusus di Pasena ya, Rawajitu Timur. Kalau Rawajitu Selatan ya sampai Penawar itu kebun karet ya, kebun sawit. Kalau pertanian atau padi-padi ya, nanam padi itu ada di Rawajitu Selatan dan juga Mesuji ya. Itu banyak ya, kalau sawahnya ya, luas itu di Rawajitu Selatan dan Mesuji. Saat ini kita sedang melintas di H1 ya, ditandai dengan tugu api di tengah jalan ya. Nah, ini ada tugu api di tengah jalan ini. Ini kita sedang melintas di H1. Kita cukup menikmati ya perjalanan yang menyenangkan sepanjang jalan ya, karena emang selain ini agak redup ini, dan juga pemandangan kanan kirinya menyenangkan deh, bikin betah di jalan ya. Itu pemandangannya bagus, enak gitu, dan kendaraan juga tidak ramai. Kita saat ini sedang melintas di F2. Tandanya ada patung KB di tengah jalan tuh ya. Itu namanya F2. Namanya F2 ya. F2 ini ramai sekali ya. Ya, dulu bahkan ini adalah wilayah yang paling ramai nih ya. Di sekitaran Simpang Penawar sampai Rawajitu, F2 ini rame. Kanan kirinya sudah padat dengan rumah-rumah, dengan toko-toko. Dan di F2 ini ada SMA Negeri 1 ya, SMA pertama di sekitaran Simpang Penawar sampai ke Rawajitu ya dulu. SMA pertama, jadi siswa-siswa lulusan SMP dari Rawajitu, dari Wonoagung, itu sekolahnya di SMA Negeri 1 F2 ini ya. Nah ini sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah ini pagar SMA-nya nih, kuning merah nih. Nah, SMA Negeri 1 Penawar Tama namanya. Ya, jalanan cukup ramai ya, wira-wiri kendaraan, dan juga di kanan kirinya cukup padat dengan rumah. Ini ada SMP N1 Penawar Tama ya di sebelah kanan ya. Nah, berarti kita sudah sampai di
E ya. Kita sudah sampai di E. E ini dari dulu memang ramai terus ya. E. Iya. E ini ada patung Pangeran Diponegoro naik kuda. Patung Diponegoro siap berperang naik kuda. Itu adalah tanda dari Kampung E. Itu namanya ada sih nama resminya, cuman kami ini udah terlanjur menyebutnya E. Ya, di sana juga di belah kanan sana ya ada masjid besar, Masjid Agung ya. Ini cukup macet ini di perempatan ini. Nah, ini patung Pangeran Diponegoro ya, menghadap ke barat, menunggang kuda, siap untuk berperang, membela tanah air. Cuaca mendung ini ya, jadi teduh, nyaman, tidak terasa ngelekap, membuat betah perjalanan. Kanan kiri jalan bisa kita saksikan bersama ya, itulah kebun sawit. Nah, kanan kiri jalan ya, kebun sawit. Mungkin ada yang baru pertama kali tahu seperti apa sih pohon sawit. Nah, mirip pohon kelapa, tapi buahnya berbeda. Kelapa kan besar-besar, sawit kecil-kecil. Ya siapa tahu ada yang belum tahu. Kami berhenti sejenak di Indomaret Gudang Areng untuk membeli es krim ya, supaya menemani perjalanan biar gak ngantuk. Inilah Benil. Benil. Kita masuk wilayah Benil. Kanan kirinya bukan lagi sawit, tetapi tebu. Karena tebunya masih pendek-pendek ya, jadi terasa sekali alamnya begitu luas dan langit begitu rendah ya. Pemandangannya bagus banget ya. Menakjubkan pemandangannya. Jalan di Benil ini ya sangat meliuk-liuk, tapi karena depannya kosong, jadi liukan-liukan jalan yang di depan tuh terlihat ya dari kejauhan itu dari sini. Jalannya meliuk-liuk, naik turun, dan membuat
kita betah banget ya. Lebih betah kalau di Benil ini ya. Tapi tentu saja memerlukan kewaspadaan yang tinggi, terutama bagi kendaraan-kendaraan luar dari wilayah sini ya. Jalannya mulus, meliuk-liuk. Kalau tidak waspada bisa teledor ya, atau bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya jangan mentang-mentang mulus, halus, lengah begitu saja. Karena di sini tikungan-tikungan tajam ya. Ada di depan sana tikungan seperti letter S. Buang dek. Nah ini ya, tikungannya sangat tajam ini. Perlu kewaspadaan yang super, terutama di malam hari ya. Selain itu juga masih ada tikungan-tikungan yang tajam, karena rata-rata tajam sekali tikungannya ini. Memerlukan kewaspadaan yang tinggi, baik siang apalagi malam hari, terutama bagi pengendara yang berasal dari luar wilayah sini. Perkebunan Benil ini sekitar 11 kilo ya, panjangnya ya, panjang yang kita lewati, kita lalui ini 11 kilo ditempuh dengan perjalanan sekitar 10 menit ya, kecepatannya 60-70, karena kita tidak berani ngebut-ngebut karena memang tikungannya tajam. Takut kita lengah aja ya. Sebentar lagi kita akan keluar dari Benil. Ya, ini masih konvoi kendaraan ini. Iya, di depan sana ada jembatan batas dari wilayah Benil. Nah, ini jembatan ini berarti kita tandanya keluar dari Benil menuju Simpang Penawar.
Ya, kita akan melintas Simpang Gajah karena ada patung gajah tuh ya. Ya. Tepatnya sih bukan gajah sebetulnya, mamut kayaknya itu ya. Gajah purbakala. Tapi ya kita mengenalnya Simpang Gajah. Kalau lurus tadi ke Ringin Sari ya. Ringin Sari itu jalan alternatif menuju Rawajitu. Waktu dulu Benhil jelek sekali jalannya, ya banyak travel itu lewat Ringin Sari karena mendingan. Oh, udah rusak lagi jembatannya. Udah rusak lagi jembatannya. Apa ininya? Perbatasan. Iya, inilah Simpang Penawar, Simpang Penawar ya. Kalau ke kiri ke Bakahuni, kanan ke Mesuji. Ya, ini ada gerbang lingkaran, ini namanya gerbang apa namanya kalau salah? Buah Naga kalau tidak salah ya. Itu. Ya, kita belok kanan menuju Mesuji, Simpang Penawar, dan saat ini pukul 3:01. Cuacanya enak, tidak terik karena mendung. Panas ya, Pak, ya? Iya. Perjalanan menuju Mesuji ini kendaraan tidak seramai arah ke Unit 2 Bakauni ya. Jadi ini agak sepi sedikit lah. Jadi agak lebih santai, lebih enak ya. Kalau arah ke Unit 2, arah Bandar Lampung, itu padat sekali. Dari Simpang Penawar menuju Gunung Boga itu sekitar 30 menit. Sedangkan tadi dari rumah tadi ya, rumah Gunung 3 atau Sukabakti sampai sini Simpang Penawar itu 1 jam. Jadi kalau perjalanan santai atau sedang-sedang sajalah bahasanya, itu ditempuh sekitar 1,5 jam ya dari rumah menuju ke Gedung Boga. Kita sampai di perbatasan. Kalau ke kiri itu Weserdang, ke kanan ke Mesuji, ke Palembang. Nih, selamat datang di Kabupaten Mesuji. Di Mesuji ini di Mesuji ini kanan kirinya banyak kebun karet ya. Tapi sebetulnya nggak begitu jauh sih perbedaannya dengan Kabupaten Tulang Bawang.
yaitu banyak kebun karet, kebun kelapa sawit, dan juga kebun singkong di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kebun singkong gitu. Kanannya kebun karet. Kalau yang singkong ini bukan singkong yang enak dikonsumsi ya. Ini adalah singkong racun. Ya, singkong racun memang singkong nanti panennya itu dimasukkan ke pabrik itu diolah ya. Jadi tidak dikonsumsi. Kalau singkong racun itu diolah menjadi bahan-bahan kosmetik ya diantaranya. Untuk baraya semua, kira-kira mau kemana nih di weekend ini ya? Mungkin ada yang sudah melakukan perjalanan ke tempat wisata atau ke rumah saudara atau rumah keluarga besar yang ada di daerah lain yang jaraknya jauh, cukup jauh atau sangat jauh seperti yang kami lakukan, atau mungkin tidak ada rencana ke mana-mana, di rumah saja beres-beres rumah ya, atau melakukan sesuatu tugas yang belum selesai di kantor mungkin ya diselesaikan di rumah. Wah, tapi kalau bisa sih weekend gini ya istirahat dulu lah ya, nikmati waktu bersama keluarga. Walaupun kumpul setiap waktu sama keluarga, tapi namanya orang kerja tidak sempat untuk mana-mana ya. Jadi kalau ada waktu luang pas weekend gini, tidak ada pekerjaan rumah, sempatkanlah keluar rumah. Walaupun melakukan perjalanan yang tidak jauh ya, ke tempat wisata terdekat atau berkunjung ke keluarga terdekat, supaya pikiran kita lebih fresh, segar, sehingga Senin nanti pas bekerja sudah segar ya. Ya, itu saran dari Bang Jago ya. Tapi kalau ternyata di rumah aduh punya kesibukan yang luar biasa, tidak sempat kemana-mana, ya bagaimana lagi. Yang penting dibuat happy ya, biar keluarga kita selalu harmonis apapun keadaannya. Dan kita sudah sampai di pertigaan Gedung Boga. Kita belok kiri ke Gedung Boga. Kalau lurus itu ke Mesuji, ke Palembang. Dari pengkolan ini ya, dari pertigaan ini ke rumah anak kami sekitar 10 menit lah ya, dengan jarak sekitar 5 kilometer. Inilah jalan dan suasana menuju Desa Gedung Boga, Wai Serdang, Mesuji, Lampung.
Jalannya sedikit bergelombang, tapi tetap nyaman ya, enak ini jalannya, aspal walaupun ada luka di sana sini tapi kecil dan tidak begitu mengganggu kenyamanan berkendara. Sebentar lagi kami sampai di Desa Gedung Boga. Tampak dari sini ya, di kejauhan sudah terlihat gerbang selamat datang di Desa Gedung Boga. Desa Gedung Boga ini sepanjang jalan utamanya ya, atau jalan desanya adalah jalan cor ya. Jadi dari ujung ke ujung jalannya dicor, bukan aspal. Ya, kita akan memasuki gerbang selamat datang di Desa Gedung Boga. Alhamdulillah, telah melakukan perjalanan sekitar 1,5 jam dengan kecepatan 60, 70, 80 ya gitu. Kami sampai di Desa Gedung Boga. Desanya rapi, kanan kiri walaupun rumahnya tidak begitu padat tapi terasa nyaman dan menyenangkan ya. Juga di kanan kirinya ada pohon-pohon yang ditata rapih. Ya, ini adalah pusat keramaian dari Desa Gedung Boga ya. Di sini ada pasar sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya ada balai desa. Kemudian ada SD 4 Gedung Boga ya. Kemudian warung-warung. Ada masjid di sebelah kiri. Ada juga medical center. Wah, masuk sini nih terasa nyaman gitu ya, terasa damai. Jadi tidak begitu hiruk pikuk, tidak begitu rame kampungnya. Dan yang jelas bikin betah ya Desa Gedung Boga ini. Maka anak kami waktu dapat tugas di sini ya langsung srek gitu ya, dengan lingkungannya, dengan tempatnya. Kelewat ya, kelewat ya. Iya. Terus sebelum lapang, ini loh Pak, kelewat dikit. Iya, kelewat. Harusnya nyaranin Sebelum lapangan ya. nyaranin lapangannya Nah, tadi. ini Pak Joto. Mana? Iya, rumahnya. Tadi kami sedikit kebablasan ya. Betulnya nggak apa-apa sih, bablas tadi langsung, cuman kami ingin menikmati jalan gerunjal-gerunjal ini ya lebih awal. Karena emang jalan masuknya ini gerunjal-gerunjal. Sambil menikmati indahnya, damainya kampung Gedung Boga.
Sebentar lagi kami sampai di rumah anak kami. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hah? Mas Pak, ada kaleng. Ya, alhamdulillah sudah sampai Ayo deh, udah sampai. di Gedung Boga Waiserdang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Pukul 3:37 menit. Baiklah, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe-nya ya, Apri Hartono Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.